Nah, ini yang menarik ya. Ketika dekanat itu cukup rumit ya, ada wadek dan sebagainya, juga rektorat ya. Nah, sekarang kembali pertanyaan menarik, apakah dosen-dosen yang muda-muda yang dari PIS itu akan, nah ini yang jadi satu pertanyaan, dan saya selalu juga mengingatkan, atau bukan mengingatkan ya, artinya mari kita diskusi tentang apakah dosen muda yang cemerlang itu lebih baik di sini ataukah di situ, apa maksudnya di sini yang menjadi suportif tadi. Nah, ini yang kalau menurut saya cukup yang di sini yang apa dosen, bahkan tadi juga ada pertanyaan dari Pak Iko kalau salah ya, yang wadek pun suatu ketika harus ditopang oleh manajer yang profesional, misalnya keuangan ya, ini menarik ya, keuangan kan juga sangat rumit ya. Jadi seperti saya di fakultas kedokteran ya, itu kita dosen kedokteran nggak tahu mengenai keuangan, tiba-tiba harus mengelola lembaga perguruan tinggi ya, FK yang omsetnya setahun bisa sampai taruhlah 200 miliar Pak, ini wah pusing betul nih. Oke, kita teruskan lagi ya, masih ada sedikit pertanyaan lagi ya. Nah, ini dalam kepemimpinan kita tidak terlepas dari bakat alami ya. Bila bakat yang dimiliki kurang sesuai, ini dari Pak Sahidin dari Universitas Haluilu, ini di mana nih? Di Kendari ya, Kendari. Nah, bila kurang sesuai dengan kemampuan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini teorinya nih, yang kalau kita leadership itu ada yang mengatakan bakat, tapi juga ada yang mengatakan bisa dilatih atau dua-duanya ya. Dan juga ada kesempatan ya. Jadi saya kira memang kembali pada pemahaman model berpikirnya tadi. Kalau kita tidak memahami model ini, tidak ada pemahaman mengenai model leadership yang suportif, itu ya mungkin tidak akan bisa dilatih atau dikembangkan. Sehingga pertama kali harus kita tekankan adalah bahwa untuk dekanat dan rektorat itu harapan kami itu mereka menggunakan pendekatan suportif ini. Dan dikembangkan itu saya kira bisa dilatih nih. Ya, betul nggak Pak Heru? Kalau dalam kasus saya memang barangkali karena sejak awal itu banyak teman, bukan karena GR ya, tetapi banyak teman itu mengatakan saya, oh kamu itu cocok misalnya menjadi pemimpin gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena suaranya agak keras, padahal ya tidak selamanya begitu. Kayaknya ada auranya, ada karismanya. Tetapi sebenarnya saya kira proses ini juga tidak melulu bakat ya, tetapi memang di samping bawaan pasti ada proses latihan, dan itu bisa dilatih. Jadi meskipun berbakat, kalau sama sekali tidak ada pengalaman pasti akan susah juga. Demikian juga sebaliknya, dilatih habis-habisan kalau nggak ada bakat juga kadang-kadang agak susah. Saya kira itu merupakan perpaduan yang sinergis antara dua hal. Jadi bakat dan sekaligus ya ada kesempatan dan latihan. Saya kira itu Pak. Oke, ya. Saya kira ini dari sekitar 9 atau 8 pertanyaan tadi kita sudah membahasnya ya. Oke, jadi ini memang satu pembahasan yang mungkin masih satu arah ya, jadi mengirimkan seperti ini, tapi nanti dengan teknologi yang ada ini, saya mencoba nanti suatu ketika, mungkin dalam waktu pendek ini, kita akan mencoba untuk kontak lagi, ya. Oke, ya, saya kira ini yang bisa kita lakukan, dan intinya setelah pertemuan ini atau malam ini kita video, nanti bahan video itu akan kita masukkan ke web, dari semua para penanya itu akan bisa klik apa yang kita bahas berbasis pada nama yang menanyakan tadi ya. Nanti bisa dilihat di webnya. Nah, tadi untuk berikutnya kita mungkin akan menggunakan model ini secara live ya. Tapi problemnya memang live itu karena Indonesia itu zona waktu. Ini kadang-kadang bingung kita mau jam berapa nih mulainya nih. Sehingga kita ini masih belum live, walaupun untuk beberapa teman sudah mengikuti secara live, bahkan dari Finland pun juga Skandinavia juga bisa ikut model seperti ini ya. Oke. Ya, saya kira ini diskusi kita untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih pada para penanya, dan sebagai kesimpulan memang yang sangat penting bahwa model ini masih baru ya, model berpikir ada pemimpin yang suportif dan pemimpin keilmuan tadi. Walaupun Pak Wisnu Mantha sudah lama ya, tapi di Indonesia kita masih belum begitu menekankan ya. Tapi di luar negeri sudah lama berlangsung. Sehingga tugas kita di sini untuk mengembangkan, dan Anda semua yang mengikuti program pengembangan DIN course ini dari
S2 MMPT dengan dukungan dari Helms ya, itu menjadi semacam pionir yang akan kalau bisa ya itu mempraktekkan apa-apa yang kita bahas pada course ini ya. Saya kira demikian, dan mari kita tepuk tangan untuk kita semua, khususnya untuk Pak Heru juga, Pak Wisnu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.